Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, melalui live streaming, firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38, demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik tadi apa yang dikatakan oleh MC kita, "Itok saya boru napi tupulu ya." Boru apa? Pasar Ibu. Oh, Tampu Bolon. Iya. Tadi dia bilang masing-masing kita pasti punya satu cerita yang menarik dari Alkitab gitu ya. Tadi dikatakan kisah tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Benar. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat satu kisah yang menarik loh dalam Alkitab, yang kalau kita baca sekilas sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kita perhatikan ini menarik. Apa itu? Kalau kita pernah ingat, Yesus pergi ke sebuah daerah yang bernama Gadara, ya, dan di situ Yesus menemui orang yang kerasukan setan, ya kan? Nanti akhirnya setan itu dipindahkan ke babi. Ingat ya, ada cerita itu ya. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus mendatangi orang yang kerasukan setan itu, tiba-tiba setan itu berbicara dengan kuat kepada Yesus. Apa kata setan itu? Setan itu langsung membentak Yesus dan bilang, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Katanya gitu. Ya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Wah, ini menarik. Di mana menariknya? Setan aja tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan tahu dan setan percaya bahwa Yesus anak Allah. Nah, kalau begitu, waduh, gimana ini? Apa bedanya? Maka pesan firman Tuhan hari ini kepada kita dengan tegas mengatakan kepada kita, tahu tentang Yesus tidak menjamin kita mengikut Yesus. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman, sahabat-sahabatku, tahu tentang Yesus tidak menjamin kita ikut Yesus. Karena apa? Setan saja tahu tentang Yesus. Bahkan dia bilang, "Hei anak Allah," dia langsung sadar. Jangan-jangan orang yang di Gadara itu gak sadar bahwa dia Mesias gitu. Tapi setan tahu. Dan saya mau mengatakan, like or dislike,
bahwa banyak keributan di gereja, saya katakanlah di gereja, justru dilakukan oleh orang yang tahu banyak tentang gereja. Bukan oleh orang yang tidak tahu. Oleh orang yang sudah senior, oleh orang yang sudah lama, oleh orang bahkan oleh pendeta sendiri. Yang notabene-nya tahu tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat 19 menegur kita semua dengan mengatakan, kau percaya kepada Tuhan, jangan bangga dulu. Setan pun percaya dan dia gentar. Maka kalau begitu apa yang membedakanmu dengan setan? Nah, disinilah masalahnya. Setan tahu tentang Tuhan, tapi pengetahuannya itu berdasarkan pikirannya sendiri, bukan berdasarkan pikiran Tuhan. Maka disinilah firman Tuhan mengatakan kepada kita, pikirkanlah seperti yang dipikirkan Tuhan, bukan seperti yang kau pikirkan. Karena banyak sekali orang tahu tentang Tuhan, tapi pengetahuannya itu menurut pemikirannya, bukan seperti yang Tuhan inginkan dia pikirkan. Nah, maka saya akan melanjutkan contoh-contoh yang lain. Kalau kita lihat Matius 11 ayat 3, ini loh, Yohanes Pembaptis pernah mengatakan kepada Yesus, tapi dari dalam penjara, ya, dia suruh murid-muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis punya murid sendiri, Tuhan Yesus punya murid sendiri. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes karena dia akan menikahi sepupunya, dia kan ditangkap, masuk ke dalam penjara gitu ya. Nah, di dalam penjara dia tunggu-tunggu nih, mana nih Mesias? Karena memang dia udah pernah bilang sama murid-muridnya, ini nih Mesias yang kita nanti-nanti. Membuka kasutnya saja aku tidak layak. Membuka kasutnya aja aku nggak layak katanya, gitu ya. Inilah Mesias, percayalah kepadanya, kata Yohanes Pembaptis, ya. Tahu-taunya begitu dia di penjara, dia tunggu-tunggu nih Tuhan Yesus, mana Mesias itu? Kok nggak datang menyelamatkan aku? Mana dia? Akhirnya dia suruh murid-muridnya untuk pergi menyusul Yesus dan tolong sampaikan kepadanya kalimat ini, katanya. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 3, engkaukah Mesias yang akan datang itu? Ataukah kami harus menantikan yang lain? Nah, gitu kata Yohanes Pembaptis. Artinya dia mau challenge Tuhan Yesus. Kamu Mesias, ya kerja dong. Kapan lagi kami harus menunggu, gitu kan? Bayangkan saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis saja salah kaprah tentang kemesiasan Tuhan. Salah. Dia memikirkan kemesiasan Kristus itu seperti yang dia pikirkan. Maka di sini kita hati-hati. Hati-hati. Saya mau mengatakan kepada kita, kalau kita nonton Passion of Christ, hati-hati ya, setan itu pintar sekali untuk menarik kita. Tadi dikatakan di firman Tuhan itu, ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan dia akan menderita, tiba-tiba Petrus menarik dia ke sisinya. Sini katanya, ya, dia menarik Yesus loh ke sampingnya. Itu simbol dari apa? Yesus yang ditarik untuk memahami dia, bukan dia yang mau ke Yesus gitu. Nah, pernahkah kita merasakan hal yang sama? Contohlah ketika kita menonton film Passion of Christ, penderitaan Yesus, dan kita menyaksikan Yesus dibantai, dipukul, disiksa, dicabik, ditampar dan semuanya, dan kita marah dan kita nangis. Nah, pertanyaannya, saudara-saudaraku, kemana fokus kemarahan kita? Apakah ke orang yang melakukan itu? Jahat kalian. Kenapa kalian seperti itu kepada Tuhanku, kepada Yesusku? Jahat kalian. Apakah itu dalam diri kita? Kalau itu yang ada di benak kita, kembali kita salah fokus. Karena apa? Yang kejam bukan mereka, tapi yang kejam adalah diri kita. Karena kitalah dia menderita seperti itu. Maka kalau kita nonton Passion of Christ, kita lihat Yesus difitnah, Yesus disiksa, Yesus dicabik, dan kita menangis dan kita marah. Sebenarnya tujuan kemarahan kita itu adalah bukan orang Yahudi yang menyiksa itu, tapi kita. Amang jahat na HP Tuhan. Karena dosaku kau sampai mengalami seperti itu. Aku yang jahat. Itulah. Maka hati-hati salah fokus.
Hati-hati. Dan disinilah setan pintar sekali untuk sedikit saja kita silap, kita sudah dibelokkan gitu. Ya, itu makanya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan hati-hati. Karena musuhmu si iblis seperti siang mengaum, siap untuk menerkam musuhnya. Hati-hati. Dikatakan di ayat 9, lawanlah dia dengan iman. Hati-hati. Ngot maho otodiki dungo martangi yang asa unang musui toleso tinagam. Saudara-saudaraku, aku mau mengatakan bahkan di gereja ini iblis sudah bisa memencengkan pikiranmu tanpa kita sadari. Hati-hatilah. Maka itulah yang terjadi kepada Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus mau mengatakan, aku anak manusia, Mesias, sebentar lagi akan diserahkan dan dia akan dihukum mati. Tiba-tiba Petrus menarik dia ke sampingnya dan mengatakan, hei Tuhan, jangan seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, itu ceritanya kan tentang ini. Kata orang, siapa aku? Kata Yesus kan? Maka murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau seorang dari antara para nabi. Baru kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau menurut kalian, tadi kan menurut orang, sekarang menurut kalian, siapa aku? Siapa yang jawab, saudara-saudara? Petrus kan? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, di sini Yesus masih memuji dia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakan itu, Tuhanlah yang mengatakan itu kepadamu. Bayangkan, baru aja dia dipuji karena pengetahuannya, sekarang dia dimarahi oleh Tuhan, bahkan dikatakan, enyahlah engkau setan. Kasar enggak? Nah, kenapa Tuhan marah kepada Petrus? Karena Petrus memahami Tuhan dengan pikiran setan, bukan seperti pikiran Allah. Seperti apa pikiran setan? Seperti yang Petrus pikirkan. Ketika Tuhan mengatakan sebagai Mesias dia akan menderita, maka Petrus tidak suka dengan itu. Karena apa? Seorang Mesias tidak boleh menderita. Seorang penyelamat tidak boleh menderita. Seorang pahlawan tidak mungkin menderita. Pasti ada jalan pintas. Pasti ada jalan yang lain. Pasti banyak jalan. Engkau kan Tuhan. Bukankah seperti itu kita? Ketika kita dekat dengan Yesus, yang kita pahami adalah pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada solusi. Bersama Yesus pasti semua akan aman-aman saja. Tapi disinilah Yesus mau mengatakan, setiap pemikiran seperti itu adalah pemikiran setan. Setiap orang yang berpikir bahwa bersama Tuhan kita pasti akan enak hidup kita, itu adalah pemikiran setan. Setiap orang yang menghindarkan anaknya dari menghadapi permasalahan hidup, itu adalah pikiran setan. Ingat, kenapa Yesus mengatakan itu pemikiran setan? Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus merasa lapar. Apa yang setan katakan? Tuhan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Artinya apa? Engkau anak Allah, tinggal klik aja. Iya kan? Tinggal klik aja. Bayangkan Amang-Inang, saudara-saudaraku, itu ada sekarang pada kita, di handphone kita, di gadget kita. Allah, engkau kan punya banyak uang. Jika engkau memang anak itu, tinggal pencet aja, semua akan selesai. Ketika kita pusing untuk mengerjakan tugas kita, tinggal pencet aja, konsultan datang, semua akan selesai. Bersama Tuhan, kau anak Tuhan, semua akan bisa selesai. Itulah yang mau dikritik oleh Tuhan kepada kita hari ini. Pikiran setan jauhkan dari pikiranmu. Karena apa? Dalam kamus kerajaan Allah tidak ada jalan pintas. Seorang penginjil Jepang bernama Kosuke Koyama mengatakan tidak ada gagang pada salib. Tahu kan gagang? Kalau pada rantang ada gagang untuk membuat rantang itu jadi lebih ringan. Tapi pada salib tidak ada gagang yang membuat salib itu ringan. Tidak. Ketika engkau berpikir ada jalan pintas bersama dengan Tuhan, lupakan itu. Sadarlah bahwa setan sudah menguasai pikiranmu.
Maka itulah pesan pertama dari firman Tuhan kepada kita hari ini. Tahu tentang Kristus belum tentu membuat kita jadi pengikut Kristus. Maka pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia, apalagi apa yang dipikirkan oleh setan. Kalau setan selalu mengajak kita untuk menikmati aja selagi masih bisa. Itu sebabnya dulu setan melarang orang ke gereja. Tapi sekarang disuruh orang ke gereja, datang aja ke gereja gitu. Gak apa-apa. Tapi setelah di gereja kita disuruh buat ribut. Maka hati-hati dengan ini. Inilah peperangan iman kita. Jadi saya teringat akan sebuah lagu dari buku Ende, nomor 262. Judulnya Jehovah Tuhaki gitu ya. Jadi di ayat 1 dia cerita nih. Dia puji Tuhan, Tuhan engkaulah Allahku, kira-kira seperti itu. Baru di ayat 3 dikatakan seperti ini. Mari kita perhatikan. Dinatarso sakau padau mapadelean. Gitu ya. Perhatikan saudara-saudara doanya. Dia bilang, Tuhan kalau aku kau izinkan untuk menderita, maka yang ku minta kepadamu adalah, nah dia nggak minta jauhkan penderitaan itu, tidak. Atau Tuhan jauhkan, singkirkan penderitaan itu dariku, tidak. Tapi yang dia minta apa? Tuhan jauhkanlah diriku dari sikap mengeluh. Itu aja yang dia minta. Nah ini kan beda ya, kalau dunia yang dia minta, Tuhan aku sakit, sembuhkan aku, kan gitu. Tapi ini tidak. Nah ini yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku akan menjalani penyakit itu. Maka yang kuminta darimu, jauhkan dariku sikap bersungut-sungut karena penyakit itu. Menarik. Baru kemudian, si tau nona diau urupiau mamor. Tuhan, penderitaan ini tolong saya untuk menjalaninya seperti Kristus menjalani via dolorosanya. Kalau orang langsung klik, apa yang tercepat? Ada di sana orang pintar, cepat gitu. Tapi dia tidak. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka dia percaya kalaupun dia menderita itu karena Allah mengizinkan, maka dia akan menjalani itu. Tapi dia yakin kalau hanya mengandalkan dirinya dia tidak mampu. Maka dia minta, Tuhan urupiau mamorsan, si taonon nadiau. Baru di ayat 3 dikatakan seperti ini. Pada meau Tuhan pasaur tua kadongan. Nah, kenapa di tengah penderitaan dia minta berdamai dengan orang lain? Karena gini loh. Menurut pikiran manusia kalau kita menderita, sah-sah saja kita ngambek, sah-sah saja kita mengatakan apa aja yang membuat tersinggung orang lain, iya kan? Kalau kita lagi sakit nih kayaknya orang maklum sama kita gitu. Jadi kayaknya nggak masalah kita menyakiti perasaan orang lain. Bahkan kita menyerang orang lain. Gua sakit lu nggak datang ya, kejam lu, gitu ya kira-kira. Tapi justru disinilah ujian kita sebenarnya. Maka dia mengatakan, Tuhan tidak ada alasan bagiku karena sakit aku menyakiti perasaan orang lain. Maka justru di tengah penyakit inilah aku diuji, apa aku bisa tetap mengasihi orang lain atau tidak. Maka yang dia minta dari Tuhan, pada meau Tuhan, pasaur tuaka dongan. Teman-teman, ada banyak lagi contoh. Tapi pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah, engkau tahu tentang Tuhan, itu bagus. Engkau beriman kepada Tuhan, itu bagus. Tapi pastikan pengetahuanmu tentang Dia seperti yang Dia pikirkan, bukan seperti yang dunia pikirkan. Maka supaya kita bisa memikirkan itu, ya kita harus membaca firman Tuhan setiap saat. Dan kalau begitu, tadi dikatakan tahu saja belum tentu membuat kita mengikut Yesus. Maka pertanyaannya, kalau begitu seperti apa yang membuat kita bisa mengikut Yesus? Yang pertama adalah, kau harus menyangkal dirimu. Kau harus menyangkal dirimu. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri, mengatakan tidak
pada diri sendiri. Menyangkal diri berarti mengatakan tidak pada pikiran sendiri, tidak pada hikmat sendiri. Itu sebabnya topik minggu kita, pakailah hikmat Kristus. Jangan pakai hikmat dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Rambut bisa sama, pakaian bisa sama, penampilan bisa sama, tapi pola pikir kita, paradigma kita, itu paradigma kerajaan sorga, bukan paradigma dunia ini. Maka sangkal dirimu, sangkal hikmatmu, katakan tidak pada setiap keinginanmu yang bertentangan dengan Kristus. Tapi ini agak susah. Kenapa saya katakan agak susah? Karena orang sekarang bukan melarang dirinya, tapi orang sangat mencintai dirinya dan cenderung berlebihan lebay mencintai dirinya. Nah, bagaimana orang mencintai dirinya itu bisa menyangkal dirinya? Kalau kita sudah terlanjur cinta sama seseorang, maka cinta kita akan menjadi cinta buta, ya kan? Dan ketika cinta kita sudah buta, kita tidak bisa lagi mengatakan tidak kepadanya. Dan itu yang membuat kita hancur. Maka sangkallah dirimu. Ayolah, seperti kata Ade Armando, pakai akal sehat. Maka beriman pun juga harus memakai akal sehat. Beranilah untuk mulai mengatakan tidak pada dirimu sendiri. Jangan menjadi orang yang lebay. Dan saya mau tunjukkan satu contoh orang yang lebay dengan dirinya sendiri, ya. Lagu The End of the World, pernah dengar ya? Why does the sun go on shining? Apa artinya? Ini cerita tentang orang yang protes. Kenapa matahari masih bersinar katanya? Dia marah. Baru dia bilang, why does the sea rush to shore? Kenapa gelombang masih berarak-arak ke pantai? Loh, emang kenapa? Maka dia menjawab, don't they know it's the end of the world? Mereka nggak tahu ini hari kiamat. Loh, kok kau katakan sekarang kiamat? Cause you don't love me anymore. Itulah alasannya. Jadi dia bilang sekarang kiamat, jadi matahari nggak bisa lagi, nggak boleh lagi untuk terbit. Dan ketika ditanya kenapa itu semua nggak boleh, karena dia bilang karena pacarnya memutuskan dirinya. Cobalah bayangkan. Tapi jangan dulu kita buru-buru mentertawakan. Tapi inilah tipikal kita. Ketika kita menderita, kita mau semua dunia ikut menderita. Ketika kita sedang menderita, semua orang harus ikut memahami penderitaan kita. Maka ini beda dengan tadi kan. Ditiki mak si taunonau padame yau tuaka dongan gitu. Perhatikan lagi lagu ayat kedua ya. Why do the birds go on singing? Burung pun dia marahi untuk nyanyi. Padahal burung itu diberi tugas sama Tuhan untuk menghibur dunia. Dunia yang sudah kacau balau ini. Itu pun dia marahi gitu loh. Jadi ada orang, ngapain lu ke gereja? Melayani Tuhan. Ngapain lu melayani Tuhan? Lu gak lihat gue lagi punya masalah gitu ya. Ya, lu yang punya masalah kenapa lu ngalahin gue untuk melayani Tuhan? Kira-kira seperti itu. Baru, why do the stars glow above? Kenapa bintang masih bersinar? Aduh, ampun deh. Justru banyak orang yang sangat menginginkan sinaran bintang pada malam hari untuk menyejukkan hatinya. Kenapa bintang harus dihapus hanya karena masalahmu? Tapi kalau ditanya, emang kenapa? Don't they know it's the end of the world? Mereka nggak tahu ini hari kiamat. Kenapa kiamat? It's ended when I lost your love, katanya. Halah, hanya karena masalah percintaan, dunia harus berhenti. Itu yang mau saya katakan teman-teman. Lebay sekali kita mencintai diri kita sekarang ini. Maka bagaimana firman Tuhan mengatakan, kalau kau mau menjadi pengikut Kristus, kau harus berani untuk melawan dunia ini. Mencintai dirimu dengan berlebihan seperti ini. Dan mulai berlatih untuk menyangkal dirimu. Katakanlah tidak pada dirimu. Bukan tidak pada korupsi. Enggak bermaksud apa-apa ya. Tapi katakan tidak pada diri sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan, supaya engkau layak untuk mengikut aku, kau harus memikul salib. Kenapa menyangkal diri, tiba-tiba diikuti memikul salib? Karena memikul salib itu efek dari menyangkal diri. Tadi saya bilang mengatakan tidak pada teman, mengatakan tidak pada keluarga, mengatakan tidak pada siapapun yang membuat kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Akibatnya apa? Kita pasti dihina. Kita pasti diejek. Kita pasti dijauhi. Dan itulah salib itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, maka katakanlah kepada dirimu, gak usah ngambek. Tapi bilanglah kepada dirimu, Tuhan terima kasih karena berarti aku sudah on track ke Via Dolorosaku. On track. Berarti aku sudah sepertimu Tuhan. Terima kasih karena tidak semua orang kau izinkan untuk memikul salib. Ada banyak orang yang lari dari salib. Tapi aku, Tuhan percayakan untuk memikul salib. Maka seperti lagu tadi dia akan mengatakan, si tau nona diau urupiau mamorsan. Tolong saya Tuhan supaya saya bisa memikul salib ini. Dan kapanpun kau datang ke dunia ini, kau mendapati aku dalam setia. Lagu apa Tay itu? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Tetap setia memikul salib. Kalau Lukas menambahkan kata setiap hari. Memikul salib setiap hari. Kemudian kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus memikul salib? Kan berat. Supaya kami bisa mantap mengikut Tuhan, jauhkan salib itu. Kok Tuhan malah kasih beban? Kami kan lebih mantap mengikut Tuhan kalau nggak ada beban. Maka saya akan mengajak kita memahami analogi ini. Teman-teman, apa yang terjadi kepada orang yang dibuat di sini 40 karung beras di pundaknya. Terus dia disuruh jalan sepanjang 300 meter di tengah mall Ciputra katakanlah, atau Center Park atau dimanapun itu. Sudah pasti dia akan lari-lari ke tempat 300 meter itu supaya secepatnya bisa sampai. Ada nggak orang yang ada beban 40 kilo di sini beras, kemudian, ih bagus banget jamnya ya, ih cantik banget bajunya. Itu nggak ada cerita seperti itu. Ketika sudah ada beban 40 gram di sini, itu semua tidak akan membuat menarik perhatian kita lagi. Kita akan cepat-cepat ke sana. Tapi bayangkan jika tidak ada beban di sini. Dan kita disuruh berjalan 300 meter di mall. Jaraknya sih pendek. Tapi yang membuat itu jadi jauh adalah pikiran kita. Maka mulailah kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, kita lihat ke sana. Itu akibatnya orang Israel bisa saja 2 bulan sampai di tanah Kanaan dari Mesir. Tapi karena mereka tidak punya beban, semua diberikan oleh Tuhan. Yang 2 bulan jadi 40 tahun. Maka Tuhan belajar dari situ. Dia tidak mau kita tidak mengangkat beban dalam kehidupan kita. Justru dengan beban itulah kita akan sampai di tujuan kita, yaitu surga itu dengan waktu Tuhan. Maka pikullah salibmu, sangkallah dirimu, karena hanya demikianlah engkau layak menjadi pengikut Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa ada banyak orang yang tahu tentang Tuhan. Simon Petrus tahu bahwa Tuhan Mesias. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Kristus Mesias. Setan pun tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Tapi mereka tahu bukan seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan pikir. Mereka tahu seperti yang mereka pikirkan. Maka disinilah Tuhan menegur kami. Kami adalah Petrus anak zaman ini. Di mana kami memang mengatakan kami percaya kepada Tuhan. Tapi sering sekali kepercayaan itu menurut kehendak kami, bukan menurut kehendak Tuhan. Maka terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan kami supaya kami memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang dunia pikirkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita dalam hidupnya, ingatkan mereka bahwa penderitaan itu bukan tanda bahwa mereka tidak beriman. Bukan tanda bahwa Tuhan tidak menyertainya. Justru penderitaan itu adalah tanda bahwa mereka sudah sama seperti Kristus, memikul salibnya di Via Dolorosa. Tolong saudara-saudara kami
memenangkan penderitaannya. Saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tahu Inang Sintua, Nyonya Marbun Boru Silitonga, Opu Keren Boru, Amang Mayor Jenderal M. Panjaitan Purnawirawan, Amang RS Sinaga, Eagle Huta Barat, dan ada banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Menangkan mereka Tuhan, menjalani penderitaannya dalam takut akan Tuhan. Soal kesembuhan, pasti Tuhan akan memberikan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua penderitaan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, karena ekonomi, karena apapun itu Tuhan, mampukan mereka menyangkal diri dan menolak godaan dunia ini. Tapi biarlah mereka menjalani penderitaan itu dan mereka memenangkannya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.